karena kecerobohan saya sendiri mengakibatkan pelipis saya di sebelah kanan ini pecah. Darahnya banyak banget tadi. Saya udah lap, saya udah berikan ketah jarak, jadi aman lah seperti itu. Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Masih ingat dengan melon yang saya rekam sekitar 3 hari yang lalu? Nah, pada saat itu saya demonstrasi penyemprotan menggunakan larutan susu ya, susu bougainville seperti itu. Nah, apa yang terjadi 2 hari 3 hari kemudian, sahabat bisa lihat pertumbuhannya seperti meledak seperti itu. Langsung seperti ini. Sahabat bisa bandingkan dengan video 3 hari yang lalu ketika saya merekam melon golden ini. Nah, sahabat bisa bandingkan dengan sekarang, perubahannya sangat signifikan ya sahabat ya. Makanya itu saya berharap sahabat untuk mencoba pestisida berbasis susu yang dicampurkan dengan ekstrak bunga kembang kertas untuk diterapkan di tanaman sahabat. Nah, apapun yang saya coba di kebun ini tentu saja sudah melalui proses sahabat ya. Jadi bukan asal-asalan seperti itu. Jadi saya sangat merekomendasikan apa yang saya lakukan juga bisa ditiru oleh sahabat di Bali Organik TV atau sahabat subscriber Bali Organik TV seperti itu. Untuk pembuatannya sahabat bisa lihat di video mengenai cara pembuatan pestisida bakterisida berbasis susu plus bunga bougainville atau kembang kertas seperti itu. Nanti saya berikan link di deskripsinya sahabat ya. Nah, kemarin ini adalah kedua raised bed yang saya kosongkan lagi, kemudian saya daur ulang lagi media di dalamnya. Nah, daur ulang media raised bed untuk media topsoil atau media sekitar 20 cm dari permukaan raised bed, kita olah sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam sahabat. Kalau untuk tanaman usia pendek, saya hanya memberikan arang sekam tanpa pemberian kapur dolomit, bahkan hanya arang sekam, kemudian saya tambahkan dengan sampah daun seperti ini, bukan kompos daun ya, tapi sampah daun. Nah, saya hanya mencampurkan kedua hal itu, kemudian saya aduk dan jadilah media raised bed yang sudah siap dipakai lagi. Jadi sangat murah sahabat. Inilah hasilnya berkebun organik, tanaman bisa subur, bisa besar, bisa menghasilkan secara maksimal dengan biaya yang minim seperti itu. Nah, karena tapi pagi ini juga sudah sedikit ini ya, sedikit kecelakaan kerja. Saya katakan kecelakaan kerja, jadi pelipis saya ini bocor karena saya kejeduk tembok seperti itu. Karena kesalahan saya sendiri, karena kecerobohan saya sendiri mengakibatkan pelipis saya di sebelah kanan ini pecah. Darahnya banyak banget tadi. Saya udah lap, saya udah berikan ketah jarak, jadi aman lah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut. Show must go on, oke? Hari ini saya akan memberikan kabar gembira kepada sahabat karena mulai bulan depan, di bulan Desember, saya akan memberikan hadiah untuk para subscriber Bali Organik TV berupa benih seperti itu. Seperti apa caranya? Ayo kita simak sambil kita bersama-sama menyimak materi baru dari saya yang saya berikan hari ini. Let's go! Oke, selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Tetap semangat ya sahabat ya. Nah, pagi ini terlepas dari saya masih sempoyongan seperti ini, karena tadi lumayan banyak darah yang keluar dari pelipis dan rasanya agak sedikit agak sedikit terhuyung-huyung lah tadi karena cukup keras benturannya ya. Saya sendiri mengalami benturan ini karena kecerobohan saya sendiri ya. Lumayan juga kenang-kenangan pagi ini. Akan tetapi kita jangan panik sahabat. Kalau kita terjadi kecelakaan kerja dimanapun itu, usahakan kita nggak usah panik. Memang ketika kita melihat banyak darah, kita sedikit panik, akan tetapi setelah itu tarik nafas dan kita masih baik-baik saja, masih hidup, masih bernapas, tenang saja seperti itu. Jadi nanti akan sembuh sendiri seperti itu. Karena bila kita panik, yang kasihan adalah orang-orang di sekeliling kita seperti itu sahabat. Oke, ya saya pagi ini mau memberitahukan kepada sahabat subscriber Bali Organik TV, mulai bulan depan, mulai bulan Desember ini, saya akan memberikan kuis 2 kali dalam sebulan, dan pemenangnya, 2 orang pemenang ini akan saya umumkan di akhir bulan, setiap bulannya, dan mendapatkan benih dari kebun saya seperti itu. Benih hasil dari kebun saya, Bali Organik TV seperti itu. Jadi nggak dijual di mana-mana. Ini spesial hanya untuk sahabat subscriber ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan hasil kuis ya, tapi ini hasil dari subscriber saya yang sudah lama dan selalu setia menonton video saya dan selalu komentar, yaitu Bapak Saiful di Kepulauan Riau seperti itu. Nah, ini sudah siap saya kirim, tapi kemarin sudah saya kirim, tapi ditolak karena apa? Karena Bapak Saiful ini lupa mencantumkan nomor handphone. Jadi saya minta bila Pak Saiful menonton video ini, mohon dicantumkan nomor teleponnya seperti itu agar bisa kita kirim melalui pos seperti itu.
Nah, benihnya adalah benih yang tersedia saat ini di Kebun Bali Organik TV, sahabat. Jadi, saya tidak bisa janji benih apa, akan tetapi tergantung kepada stok benih yang ada di kebun saya. Karena saya membenihnya itu melalui proses, sahabat. Jadi, kita jemur dulu, kita murnikan dulu, kita berikan perlakuan dengan fungisida organik dulu, seperti itu. Nah, sehingga ini perlu berproses, dan ketika nanti saya memberikan benihnya, saya harapkan sahabat menerima apa adanya benih yang tersedia. Bisa benih tanaman buah, bisa benih tanaman sayur. Nah, terserah kami karena ketersediaan stok kami pada saat itu, seperti itu. Caranya seperti apa? Begini. Jadi caranya adalah setiap bulannya saya akan upload video setiap hari, seperti itu. Nah, saya akan memberikan kuis, akan tapi saya tidak memberitahu di hari keberapa, bisa saja tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya sampai tanggal 30. Nah, kuis ini akan saya berikan dari materi yang saya berikan pada saat saya memberikan video itu, seperti itu, sahabat. Jadi saya akan berikan kuis di akhir video. Sahabat yang bisa menjawab dan dengan benar akan saya undi, seperti itu. Nah, ini semua bukan giveaway ya, bukan apa-apa, karena subscriber saya belum banyak, karena ini murni adalah hasil dari rasa syukur kami atas benih yang berkelimpahan di kebun kami, atas pupuk yang berkelimpahan di kebun kami. Nah, kalaupun nanti kita berikan pupuk juga tergantung sahabat maunya pupuk atau benih. Kita bisa saja lakukan itu, tergantung. Tapi pupuknya mungkin nggak dalam kuantiti yang besar ya, paling kemasan 1 kilo atau 500 gram, seperti itu. Akan tetapi di sini saya harapkan sahabat yang menjawab kuisnya adalah seorang subscriber, karena nanti adik saya yang suka mengedit video ini di komputer, seperti itu, akan melihat jawaban itu masuk dari subscriber atau bukan. Di sini yang diutamakan adalah dari subscriber, seperti itu, sehingga otomatis terlihat nanti. Nah, itulah yang akan dipilih dan diundi, seperti itu, sahabat. Dan ini berlaku sampai selamanya. Selama Bali Organik TV masih membuat video, kuis ini berlaku selamanya, seumur channel Bali Organik TV lah, seperti itu. Jadi ini peluang untuk semua. Apakah yang sudah pernah bisa dapat lagi, Pak? Bisa, akan tetapi mungkin akan di rolling dengan kurun waktu yang agak jauh, akan tetapi memungkinkan seperti itu. Oke, sahabat, sekarang saya mau buat video mengenai air hujan beras kembali, karena banyak sekali pertanyaan tentang air hujan beras ini, banyak sekali, sahabat. Mulai dari cara menyimpan, mengolah, bahkan cara pemberian, seperti itu. Seperti apa ke tanaman cara pemberiannya, Pak? Saya boleh simpan, Pak, selama 3 hari, 4 hari dulu, Pak, saya tampung, seperti itu. Ini pertanyaan yang benar-benar banyak sekali, menumpuk pertanyaan seperti ini, dan akhirnya saya akan jawab dengan video, seperti itu, sahabat. Nah, oke, sahabat, di sini sudah ada beberapa macam alat untuk saya demo. Seperti itu. Seperti apa sebenarnya dari cara kita menggunakan air hujan beras bila kita ingin menggunakannya secara langsung ya, tanpa fermentasi. Bagaimana cara kita fermentasi, kemudian bagaimana cara kita menyimpan air hujan beras yang belum kita fermentasi, kita kumpulkan agar banyak. Nah, seperti apa strategi cara menyimpannya? Sebenarnya ada 3 materi. 3 materi ini sebenarnya sudah ada di video-video sebelumnya. Akan tetapi saya sekarang rangkum menjadi satu video, agar menjadi video yang bisa saya share kepada sahabat ketika nanti ada pertanyaan seperti ini lagi. Jadi gampang, tinggal saya klik link, saya berikan kepada sahabat yang bertanya. Yang pertama adalah bagaimana cara memberikan air hujan beras secara langsung ke tanaman. Sahabat Bali Organik TV, kembali saya jelaskan secara lebih rinci ya. Air hujan beras yang kita berikan secara langsung ke tanaman itu sebenarnya pH-nya itu cukup normal, 6,68. Kalau saya nggak salah baca ya, 6,68. Itu adalah pH yang normal dan baik sebenarnya. Akan tetapi pemberian yang intens, kemudian berkelanjutan seperti itu, akan menimbulkan proses di dalam media atau di dalam tanah sahabat itu yang akan menurunkan kadar pH dari air cucian beras itu sendiri ketika dia mengalami proses fermentasi di media tanah, sehingga tanah akan ikut-ikutan menjadi asam, kondisinya seperti itu. Ini bisa menyebabkan kekerdilan, juga menjadikan tanaman kita menguning, tapi bukan menguning karena sakit karena virus ya, karena pH di media itu menjadi asam seperti itu. Kerdil kemudian menguning, bahkan beberapa itu seperti terbakar. Nah, seperti itulah kejadiannya bila kita memberikan air hujan beras secara langsung dan secara interval waktu yang berdekatan seperti itu. Seperti apa caranya untuk mengurangi resiko tersebut? Nah, di sini saya memberikan tips kepada sahabat hasil daripada kebiasaan lama, kebiasaan yang dilakukan oleh nenek saya dulu, almarhum nenek saya, yaitu selalu mencampurkan
arang kayu seperti ini dengan air cucian beras, kemudian dikocorkan pada tanamannya. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Bahkan banyak juga di sini orang-orang yang masih melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah suatu ilmu warisan yang bisa kita lakukan sekarang karena memiliki alasan yang bagus, alasan yang tepat. Karena apa? Karena arang sekam maupun sekam bakar seperti itu memiliki kandungan pH yang tinggi, bahkan sampai 8 kalau saya tidak salah baca ya. Nah, ini menyebabkan ada peningkatan kadar dari air cucian beras yang kita berikan kepada tanaman. Caranya seperti apa? Kita cukup berikan 1 genggam arang sekam seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan air cucian beras sekitar 1 liter, 1 genggam dengan 1 liter perbandingannya ya sahabat ya. Kemudian kita bisa diamkan sekitar kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Nah, kita bisa kocorkan langsung kepada tanaman. Dan ini akan memperbaiki unsur media tanam sekaligus juga menutrisi dari media kita seperti itu sahabat. Nah, kemudian kita ke proses fermentasi sekarang sahabat ya. Fermentasi air cucian beras. Sudah juga saya berikan videonya, tapi saya akan perjelas lagi sekarang seperti ini caranya. Nah, pertama kita siapkan dirigen seperti ini, atau bisa apa ya? Kalau skala kecil sekali, tanamannya sedikit, bisa gunakan botol air mineral ukuran 1,5 liter. Nah, kemudian kita pertama masukkan air cucian beras. Jangan lupa dalam memberikan air cucian beras ataupun larutan apapun saya menggunakan saringan seperti ini. Fungsinya agar nanti ketika kita menggunakannya sebagai POC semprot misalkan, ini tidak merusak alat semprot kita. Jadi alat semprot kita bisa awet. Pak, kenapa alat semprot Bapak awet, alat semprot saya nggak awet? Beli di mana? Bukan masalah beli di mana, akan tetapi bagaimana cara kita merawatnya. Seperti kita merawat apapun, termasuk merawat keluarga kita. Kalau kita bisa merawatnya, pasti jadi rukun, harmonis, dan bahagia seperti itu. Nah, seperti itu juga yang kita terapkan pada perawatan alat-alat pendukung pertanian seperti itu. Ya, kita langsung saja tuangkan seperti ini. Nah, kemudian air cucian beras yang ini hanya sekitar 2 liter atau 1,5 liter lah, anggap 1,5 liter seperti ini. Kita bisa tambahkan molase atau gula merah. Karena apa? Kenapa Pak menggunakan gula lagi Pak? Katanya nasi itu mengandung glukose yang tinggi seperti itu. Sehingga ketika saya menggunakannya sebagai alat untuk media pengomposan dari daun kering, saya tidak menggunakan gula lagi. Benar, itu nasi. Akan tapi ini air cucian beras, kadar gulanya tidak setinggi nasi, sehingga kita bisa tambahkan molase di sini atau air dari gula seperti itu. Sedikit saja, 1 tutup botol jerigen seperti ini, sekitar 15 ml lah, atau sampai 20 ml paling banyak. Sepertinya sekitar 15 ml sih. Nah, seperti ini, 1,5 liter air cucian beras, 15 ml molase, atau kalau gula merah berapa ya, sekitar mungkin 25 gram lah, yang ukuran masih ini ya, masih keras seperti itu. Kita hancurkan, kemudian kita larutkan dalam air. Kita bisa gunakan sekitar 25 gram gula merah. Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk mikroorganisme yang kita masukkan ke dalam, kita bisa menggunakan E4 seperti ini, atau sahabat yang sudah memiliki POC dari air cucian beras ini sebelumnya bisa menggunakan ini saja. Ini adalah POC air cucian beras. Kita bisa gunakan sebagai bakteri starter ke larutan POC yang baru. Saya gunakan tetap 1 tutup dirigen seperti ini. Ini bentuknya sudah mirip E4 malahan ya. Nah, kemudian kita kocok. Nah, besok pagi ketika kita baru bangun pagi, yang pertama kita sebenarnya pantau adalah kondisi POC kita. Makanya tempatkan POC ini dalam ruangan yang satu seperti itu ya. Jadi sahabat bisa mengecek, buka tutupnya seperti ini. Nah, sampai segini saja, jangan dibuka semuanya. Keluarkan gasnya, kemudian tutup lagi. Nah, sahabat bisa diamkan selama kurang lebih 2 minggu. Sampai nanti kelihatan di permukaan itu ada buih-buih, ada putih-putihnya seperti itu. Itu bukan bakteri yang merugikan ya bagi saya ya. Karena E4 pun ada putih-putihnya seperti itu. Oh ya Pak, apa bisa dicampurkan dengan air kelapa? Bisa, bagus sekali kalau ada. Di sini kebetulan ada, kan tapi saya nggak petik dan saya emang nggak menggunakannya. Selama ini saya nggak gunakan air kelapa lagi seperti itu, karena
biasanya akan saya booster ketika sudah jadi. Seperti ketika saya membuat booster dari bunga, seperti nektar bunga. Sahabat bisa saksikan videonya ya. Nah, saya biarkan saja POC ini menjadi pupuk POC tunggal seperti ini. Kemudian setelah 14 hari kita bisa gunakan dengan dosis 1:10. Jadi misalkan sahabat gunakan 10 liter air, sahabat gunakan POC-nya 1 liter. Begitu juga dengan ketika sahabat memerlukan 1 liter POC yang siap digunakan, itu berarti 1 liter air dicampurkan dengan 100 ml POC air hujan beras. Seperti itu, 1:10. Nah, kemudian tiba saatnya pada cara menyimpan air hujan beras. Bisa kita simpan selama seminggu sebelum kita gunakan sebagai POC. Jadi kita kumpulkan, bukan menyimpan ya, kita mengumpulkan dulu setiap harinya. Nah, bagaimana cara menyimpan versi saya? Seperti ini sahabat. Misalkan kita gunakan ini ya, ini 5 liter juga, misalkan jerigen 20 liter seperti itu. Nah, kita bisa memasukkan terlebih dahulu arang kayu seperti ini sahabat ya. Ini kotor mas ya, seperti ini kita masukkan. Berapa banyak pak? Saya nggak pernah pakai ukuran sahabat. Yang penting tersedia adanya unsur karbon di permukaan dari wadah kita seperti itu. Anggaplah saya gunakan hanya 5 potong seperti ini untuk penampungan berkapasitas 5 liter. Hanya 5 potong arang. Itu cukup. Nggak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian baru kita masukkan. Ingat kita saring dulu ya dengan menggunakan kain saring atau kertas saring seperti ini. Nah, oke sahabat, beginilah caranya menyimpan apabila kita harus menyimpannya dalam kurun waktu lebih daripada 6 hari seperti itu. Saya sangat jarang ya menggunakan metode ini sebenarnya. Karena apa? Biasanya dalam kurun waktu sebelum 3 hari bahkan sudah banyak sekali saya mendapatkan air hujan beras. Akan tapi memang bila ada sahabat yang memang menggunakannya untuk skala yang lebih besar, untuk menyimpan di atas 6 hari, nah lebih baik gunakan cara seperti ini. Ini akan mengurangi kemungkinan kadar gas yang berlebihan, juga kemungkinan adanya patogen yang merusak fermentasi, karena ketika kita mendiamkan lebih dari 3 hari sebenarnya sudah terjadi fermentasi secara alamiah, walaupun kita tidak masukkan mikroorganisme starter seperti itu. Nah, fungsi karbon atau fungsi dari arang kayu seperti ini sebenarnya adalah menyerap patogen-patogen yang kurang baik. Karena fungsinya salah satunya adalah memang menyerap racun seperti itu dan memberikan kestabilan pH di air hujan beras ini sahabat. Seperti itu. Nah, inilah cara saya sahabat, bukan cara siapa-siapa, cara yang saya lakukan apabila saya terpaksa harus menampung air hujan beras lebih daripada 6 hari seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tutup rapat menggunakan plastik atau tutup bawaannya. Kemudian apakah perlu dibuka Pak? Iya, tetap. Karena kemungkinan terjadinya akumulasi gas di dalam tetap ada. Menghindari kemungkinan terjadinya ledakan seperti itu, silahkan dibuka setiap hari atau setiap 2 hari. Lihat kondisi dari wadah kita. Apabila sudah menggembung, itu artinya sudah ada gas yang terakumulasi di dalam dan ingin keluar. Silahkan dikeluarkan dengan metode yang sudah sering saya berikan seperti itu. Oke sahabat, cukup sampai di sini video saya kali ini mengenai air hujan beras dan seluk-beluknya. Nah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video dari Bali Organic TV dan jangan lupa untuk share. Karena apa? Karena saya ingin sekali metode ini bisa diikuti oleh banyak orang. Mari kita membuktikan dengan cara yang langsung praktek seperti itu. Kalau kita berdebat dengan orang mengenai teknik cara bertani murah seperti ini, nggak akan ada habis-habisnya. Mari kita praktekkan, kemudian kita buktikan ke orang-orang. Ini hasilnya seperti itu. Jadi kita nggak usah berdebat kusir lagi seperti itu sahabat. Jadi silahkan di-share sebaik-baiknya di media sosial metode bertani organik murah ala Bali Organic TV. Jangan lupa hadiahnya. Simak terus video-video dari saya. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen setiap hari. Sampai jumpa.